Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab dan tujuan audit. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tujuan pengauditan laporan keuangan. Pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor yakin bahwa laporan tidak disajikan secara wajar atau tidak mampu memberi kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai, maka auditor bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada para pengguna laporan keuangan melalui laporan auditnya. Tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi atau asersi pada laporan keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. Jika manajemen bersikeras terhadap pengungkapan laporan keuangan yang dianggap oleh auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar atau adverse atau opini wajar dengan pengecualian atau qualify atau menarik diri dalam kontrak kerja. Peraturan BPPM-LK meningkatkan tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan dengan mengharuskan presiden direktur atau Chief Executive Officer atau CEO dan manajer keuangan atau Chief Financial Officer atau CFO perusahaan publik untuk mengesahkan laporan keuangan yang dilaporkan kepada BPPM-LK. Tanggung jawab auditor. Menurut PSA 1 atau PSA 110 revisi menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan. Karena sifat dari bahan bukti audit adalah karakteristik kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai, namun bukan absolut, bahwa salah saji material telah dideteksi. Auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan yang tidak signifikan terhadap laporan keuangan telah terdeteksi. Salah saji material versus tidak material. Standar audit mengidentifikasikan keyakinan yang memadai sebagai tingkat yang tertinggi, namun tidak absolut, bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material. Auditor bertanggung jawab untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai, namun bukan absolut, untuk beberapa alasan berikut. Yang pertama, sebagian besar bahan bukti audit berasal dari pengujian simpel populasi, misalnya untuk akun piutang, dagang, atau presiden. Yang kedua, penyajian akuntansi berisi estimasi yang kompleks, di mana melibatkan ketidakpastian dan dapat dipengaruhi oleh kejadian di masa mendatang. Akibatnya, auditor harus mengendalikan bukti yang meyakinkan, namun tidak menjamin. Dan yang ketiga, seringkali sulit atau bahkan tidak mungkin bagi auditor untuk mendeteksi kesalahan saji dalam laporan keuangan, khususnya ketika terjadi kolusi di antara manajemen. Kesalahan versus kecurangan. PSA 70 atau SA 316 membedakan dua jenis salah saji, yaitu kesalahan atau errors dan kecurangan atau fraud. Salah satu kesalahan merupakan salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan merupakan salah saji yang disengaja. Contoh kesalahan diantaranya: lupa memperhitungkan harga bahan baku lama dalam menentukan biaya persediaan dengan metode lebih rendah antara biaya dan harga pasar. Untuk kecurangan terdapat perbedaan antara penyalahgunaan aset yang sering disebut juga sebagai kecurangan karyawan dan kecurangan dalam pelaporan keuangan yang sering juga disebut dengan kecurangan manajemen. Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kesalahan salah saji material. Auditor menekan beragam kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan dalam perhitungan, kealpaan, kesalahpahaman, dan kesalahan penerapan standar akuntansi, serta kesalahan dalam mengelompokkan dan penjelasan. Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan material. Standar audit juga mengakui bahwa kecurangan lebih sulit untuk dideteksi karena manajemen atau karyawan yang terlibat dalam kecurangan tersebut berusaha untuk menutup-nutupi kecurangan tersebut. Kecurangan yang diakibatkan dalam pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset, baik kecurangan dalam pelaporan keuangan maupun penyalahgunaan aset, berpotensi membahayakan para pengguna laporan keuangan. Terdapat perbedaan penting antara penggelapan aset dan salah saji yang muncul dari penggelapan aset tersebut. Pertimbangan situasi berikut. Yang pertama, aset diambil dari penggelapan ini ditutupi dengan cara menjelassajikan aset.
Yang kedua, aset diambil dan penggelapan ini ditutupi dengan mengurangi sajikan pendapatan atau melebih sajikan beban. Yang ketiga, aset diambil namun penyalahgunaan dapat dideteksi. Laporan laba rugi dan catatan kaki yang terkait dengan jelas menggambarkan adanya penyalahgunaan tersebut. Tanggung jawab auditor untuk membongkar tindakan ilegal. Tindakan ilegal didefinisikan dalam PSA 31 atau SA 317 sebagai pelanggaran terhadap hukum atau peraturan pemerintah selain kecurangan. Tindakan ilegal berdampak langsung. Setiap auditor biasanya akan mengevaluasi apakah terdapat bahan bukti yang tersedia untuk mengidentifikasikan adanya pelanggaran yang signifikan terhadap peraturan perpajakan pemerintah. Tindakan ilegal berdampak tidak langsung. Dana finansial yang besarnya signifikan dan sanksi yang diberikan berdampak tidak langsung terhadap laporan keuangan dengan menciptakan kebutuhan untuk mengungkapkan liabilitas kontingensi sejumlah denda yang mungkin harus dibayarkan. Akumulasi bukti ketika tidak ada alasan untuk meyakini adanya tindakan ilegal berdampak tidak langsung. Auditor juga harus menanyakan kepada manajemen mengenai kebijakan yang mereka tetapkan untuk mencegah tindakan ilegal. Dan apakah manajemen juga mengetahuinya adanya hukum dan peraturan yang mungkin telah dilanggar perusahaan. Selain itu, auditor tidak seharusnya untuk mencari tindakan ilegal berdampak tidak langsung. Akumulasi bukti ketika ada alasan untuk meyakini adanya tindakan ilegal berdampak langsung atau tidak langsung yang mungkin timbul. Ketika auditor yakin bahwa suatu tindakan ilegal terjadi, beberapa tindakan diperlukan untuk menentukan apakah tindakan ilegal yang dicurigai tersebut memang benar-benar terjadi. Tindakan-tindakan itu sebagai berikut. Yang pertama, auditor pertama kali harus menanyakan pada manajemen yang tingkatnya lebih tinggi dari pihak yang dicurigai. Yang kedua, berkonsultasi dengan penasihat hukum, klien atau ahli lainnya memiliki pengetahuan mengenai potensial tindakan ilegal. Dan yang ketiga, mempertimbangkan untuk menambah akumulasi bahan bukti audit untuk menentukan apakah benar-benar terjadi tindakan ilegal. Tindakan ketika auditor mengetahui adanya tindakan ilegal. Yang pertama, mempertimbangkan dampaknya terhadap laporan keuangan, termasuk kecukupan pengungkapan. Yang kedua, auditor juga harus mengkomunikasikan dengan komite audit atau otoritas lainnya yang setara untuk meyakinkan bahwa mereka mengetahui adanya tindakan ilegal. Dan yang ketiga, jika kalian menolak untuk menerima laporan audit yang diverifikasi atau tidak melakukan tindakan yang segera untuk menangani tindakan tersebut, maka dirasa penting bagi auditor untuk menarik diri dari kontrak kerja tersebut.